Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Imamil muttaqin wa qaidil mujahidin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita akan membahas tentang fadilah-fadilah yang ada di bulan Sya'ban. Saudara-saudara, bulan Sya'ban adalah salah satu bulan dalam tahun Hijriah. Ya. Dalam tahun Hijriah dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Ya, jadi Sya'ban ini bulan ke-8. Lalu setelah itu nanti kita masuk bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Jadi kita akan membahas satu persatu. Sebagaimana yang pernah disampaikan para ulama kita, kalau bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyirami tanaman, dan bulan Ramadan nanti bulan memungut hasil. Jadi Sya'ban merupakan salah satu bulan istimewa bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat beberapa keutamaan. Namun Rasulullah mengingatkan banyak kita yang terlupakan. Ya, kenapa? Sebagaimana pesan beliau dalam hadis riwayat Nasa'i dan Imam Ahmad, ya. Bulan Sya'ban adalah bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalku. Aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi Rasul menginginkan kondisi amal yang diangkat itu dia dalam keadaan berpuasa, ya. Ini perlu kita ikuti. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sya'ban ini salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan yang dianjurkan adalah berpuasa sunnah, ya. Anjuran puasa Sya'ban ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sebagaimana informasi dari Aisyah mengatakan yang artinya, aku tidak melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak melihat beliau banyak puasa kecuali pada bulan Sya'ban. Ya. Pada bulan Sya'ban inilah amalan baik diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang muslim dianjurkan puasa sunnah. Nah, jadi kalau kita melihat contoh dari amalan-amalan puasa yang dianjurkan Nabi, mulai dari Rajab, Sya'ban, ke Ramadan, ya. Jadi Sya'ban ini hampir sebulan penuh Rasulullah berpuasa. Ini Masya Allah, kita perlu kaji ini, ya, secara mendalam. Kenapa Rasulullah, ya, di Sya'ban ini hampir penuh, tapi tidak penuh, ya, karena khawatir akan masuk ke bulan 1 Ramadan. Jadi sebelum 1 Ramadan Nabi sudah berhenti, ya, puasa sekitar, ya, 1 hari 2 hari menjelang Ramadan sudah berhenti. Nah, fadilahnya apa? Nah, ternyata Rasulullah SAW, ya, di samping setelah Rajab kita mulai banyak berpuasa untuk melatih diri, di Sya'ban memfullkan latihan itu, gitu masuk Ramadan lebih aman. Walaupun kita bisa melihat efek lainnya, ya, Rasulullah membuat suasana nuansa Sya'ban itu seperti nuansa alam malakut. Nah, ini perlu kita ambil ibrah, ya. Kalaulah tempat kita, keluarga kita, komunitas kita, suasana Sya'ban ini kita ikuti apa yang dibuat Rasulullah, Masya Allah, ya, akan terasa suasana alam malakut. Kenapa? Ya, alam malakut itu tempatnya para malaikat yang tidak ada makan dan minum sama sekali. Masya Allah, ya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, jadi ada beberapa keutamaan bulan Sya'ban ini. Di antara beberapa hadis juga diinformasikan terkait dengan amalan-amalan yang baik diangkat itu di pertengahan Sya'ban, ya.
Pada hadis tersebut dijelaskan pada pertengahan bulan Sya'ban seluruh amalan umat Islam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat-saat itu sebelum buku catatan amal diangkat, Rasulullah ingin memperbanyak amal soleh dan berpuasa. Namun keberadaan bulan Sya'ban ini sering sekali terlalaikan oleh umat, ya, karena ya dijepit antara Rajab dan Ramadan. Ya. Jadi itulah perlunya kita ketika masuk Sya'ban kita sudah ya bersiap-siap untuk banyak beramal soleh. Diantaranya yang dianjurkan adalah shaum sunnah. Selain penutupan bulan amal perbuatan manusia, bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi untuk menghapus dosa-dosa hambanya yang banyaknya lebih dari jumlah bulu domba Bani Kalb. Masya Allah ya. Ini salah satu keutamaan di bulan Sya'ban ya. Allah Subhanahu wa taala turun ya ke langit bumi. Masya Allah ya. Jadi ini luar biasa fadilahnya ya. Makanya kita manfaatkanlah, kita banyak bertobat, banyak istighfar di waktu bulan Sya'ban ini. Kita harus jadikan Rasulullah panutan kita dalam beribadah ya. Karena beliau saja manusia sempurna tanpa dosa masih melakukan yang terbaik dan senantiasa melakukan muhasabah diri ya. Nah, sebaik-baiknya kita juga sebagai umatnya mengikuti apa-apa yang dianjurkan beliau. Kita juga senantiasa manfaatkan muhasabah diri di bulan Sya'ban ini ya. Untuk itu ada beberapa hadis lain yang sangat menarik yang perlu kita catat terkait dengan fadilah kebaikan di bulan Sya'ban ini. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dari Ibnu Majah ya, At-Tabrani ya, bahkan disahihkan oleh beberapa ulama. Ya, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang-orang yang bermusuhan atau musahin ya. Musahin ini maksudnya ada kebencian antar sesama umat Islam. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah. Jadi Allah itu melihat di pertengahan Sya'ban ini dengan penuh rahmat. Ya, sehingga Allah mengampuni semua makhluknya kecuali yang dua tadi. Ya, orang musyrik yang menserikatkan dia dan orang yang punya kebencian antar sesama umat Islam. Jadi ini harus kita hindari ya. Masya Allah, ini fadilah yang luar biasa. Kita jadikanlah ini bulan Sya'ban itu jadi ya peningkatan amal kita dan peningkatan ukhuwah kita kepada ya sesama umat Islam ya di negara kita ini. Semoga ya dengan membahas tentang fadilah di bulan Sya'ban kita semakin dipererat ukhuwah kita sesama umat Islam. Demikian saja ya apa yang bisa disampaikan terkait dengan fadilah di bulan Sya'ban ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.